Selamat malam. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Cindy Alia Herlina dengan NIM 240551068. Ingin menjelaskan penggunaan DML atau Data Manipulation Language pada database yang telah saya buat, yaitu toko elektronik. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu apa itu DML. DML atau Data Manipulation Language itu adalah bagian dari SQL atau Structured Query Language yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Nah, DML nanti itu memungkinkan si pengguna untuk melakukan operasi seperti menambahkan, mengubah, menghapus, atau bahkan mengambil data dari tabel yang ada di dalam database. Nah, pertama-tama saya akan menjalankan DML ini pada command prompt. Jadi kita perlu mengaktifkan exam MySQL di start. Apabila statusnya sudah running berarti sudah oke. Lalu kita tutup, kita buka command prompt. Nah, kita ketik masuk ke MySQL terlebih dahulu. Saya ingin memperbesar layar. Nah, ini sudah masuk ke MySQL. Lalu kita lihat dulu database yang telah saya buat. Jadi kita coba show databases. Nah, ini adalah database yang telah saya buat. Saya akan menggunakan database yang ini, toko elektronik. Pakai perintah use toko elektronik. Nah, ini sudah masuk ke database saya. Oke, jadi saya akan memperlihatkan tabel-tabel apa saja yang saya punya pada database toko elektronik. Jadi saya menggunakan perintah show tables. Nah, ini ada 5 tabel yang saya buat, yaitu ada tabel transaksi, produk, pelanggan, karyawan, dan juga detail transaksi. Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu masing-masing isinya itu apa aja. Isinya tuh maksudnya values-nya tuh apa aja. Jadi kita menggunakan perintah select from dari produk dulu. Ini ada ID produk, nama produk, kategori, stok, dan juga harga. Lalu select from pelanggan. Nah, ini ada pada tabel pelanggan ada kolom ID, nama, email, nomor telepon, alamat, dan juga is active. Lalu ada select from karyawan. Pada tabel karyawan ada ID, nama, jabatan, gaji, dan juga tanggal bergabung. Lalu ada from transaksi. Nah, pada tabel transaksi ada kolom ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, dan tanggal transaksi, jumlah, dan juga total harga. Nah, pada tabel transaksi ini yang terakhir saya buat kemarin waktu DDL itu ternyata saya kurang nambahin ID karyawan dalam tabel transaksi. Jadi nanti saya akan melakukan manipulasi datanya untuk saya ubah biar si ID karyawannya bisa ditambahin di situ. Tapi nanti dulu. Yang terakhir kita lihat kolom pada detail transaksi. Nah, ini ada ID detail, ID transaksi, ID produk, dan juga jumlah dan subtotal.
Oke, pertama-tama saya akan menambahkan kolom terlebih dahulu ya pada tabel transaksi. Sebentar, untuk perintahnya itu nama perintahnya itu coba saya ini ketik alter table tabel transaksi add kolom, nama kolomnya ID karyawan, tipe datanya integer, after oh ya, after ID pelanggan ya. Nah, sudah, mari kita cek. Transaksi. Nah, ini si ID karyawannya kan belum ada values-nya, jadi saya akan nambahin values-nya sekalian. Jadi pakai perintah update transaksi ya, transaksi set ID karyawan sama dengan ID karyawan ada berapa sih? Ada 4, oke. Kita pakai satu dulu aja. Where ID transaksi sama dengan 1. Nah, saya selesaiin dulu batch-nya sampai transaksi terakhir, baru nanti saya perlihatkan tabel yang baru. Transaksi set ID karyawan sama dengan 4, misal where ID transaksi sama dengan 2. Terus yang terakhir update transaksi set ID karyawan sama dengan 2 where ID transaksi sama dengan 3. Sudah, lalu kita lihat lagi perubahannya transaksi. Nah, sudah terlihat ya di sini. Jadi si ID karyawan, kolom ID karyawan ini udah punya values. Nah, kita masuk ke DML-nya. Jadi batch pertama atau query pertama yang akan saya jelaskan yaitu ada
select dengan berbagai kondisi. Maksudnya adalah misal kita menuliskan seperti ini, select from pelanggan, misalnya pelanggan where ID pelanggan lebih dari 2 misalnya. Nah, query ini bertujuan untuk menampilkan semua data pelanggan di tabel pelanggan dengan ID pelanggan yang lebih dari 2. Jadi kita enter coba. Nah, ini akan muncul si ID pelanggannya 3456 yang berarti lebih dari 2 sesuai perintahnya tadi. Yaitu ada Nadira, Keisha, Caroline, dan juga Alia. Lalu yang perintah yang kedua sebenarnya bisa dengan simbol yang berbeda-beda, kayak kurang dari, lebih dari gitu. Coba ini kita pakai yang where ID pelanggan lebih dari 2. Nah, salah, harusnya kurang. Typo. Nah, ini akan muncul di sini ID pelanggan kurang dari 2, yaitu cuma 1. Itu ada si Cia. Lalu selanjutnya ada jadi ada select from pelanggan dengan pelanggan where ID pelanggan lebih dari 2 and ID pelanggan kurang dari sama dengan 5. Nah, ini akan muncul ID pelanggan yang lebih dari 2, yaitu 3, 4, 5, dan seterusnya. Namun, dengan kondisi tertentu, yang kondisi kedua, yaitu ID pelanggannya harus kurang dari sama dengan 5. Yang berarti si 5-nya juga keikut gitu. Jadi yang muncul di sini adalah 3, 4, dan juga 5. Terus yang selanjutnya ada gimana caranya kita biar bisa menampilkan semua data dengan pengecualian ID tertentu atau pengecualian data tertentu. Jadi kita bisa select from pelanggan where ID pelanggan. Nah, ini akan muncul semua data kecuali data yang nomor 2. Nah, perintah pengecualian ini bisa kita lakukan dengan 3 simbol yang berbeda, 3 cara yang berbeda. Cara yang kedua itu ada select from pelanggan where ID tidak sama dengan 2. Kita bisa pakai bash ini, sama aja. Lalu cara yang ketiga ada ada ini. Jadi select from pelanggan where not ID pelanggan sama dengan 2. Nah, sama ya. Jadi ada 3 cara kita melakukan pengecualian pemilihan data. Terus yang perintah selanjutnya itu ada select dengan like. Jadi like ini adalah
gimana kita nampilin data dengan syarat huruf atau syarat apa ya, huruf tertentu yang ada di suatu kolom gitu. Misalnya seperti ini. Select from pelanggan. Tabelnya where nama pelanggan, like, petik 1, n. Nah, ini berarti apa? Berarti kita memerintahkan untuk menampilkan data dengan nama yang diawali dengan huruf N. Jadi itu kayak N bla 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 gitu. Enter. Nah, yang muncul akan bernama Nadira, karena di sini kan cuma Nadira aja. Di data tadi, di atas tadi cuma si Nadiranya aja yang punya huruf depannya N gitu. Terus kita juga bisa menampilkan data dengan nama yang diakhiri huruf apa gitu. Jadi perintahnya select from pelanggan, where nama pelanggan, like, di bla bla ya gitu ya misal. Nah, akan muncul dua data di sini, ada Cia dan juga Alia. Lalu perintah yang selanjutnya kita dapat menampilkan data dengan data pelanggan atau data suatu tabel dengan nama yang mengandung huruf apa di mana saja. Contoh, pelanggan tabelnya di mana nama pelanggan memiliki huruf A di mana saja. Nah, ini muncul semua karena semua yang ada di sini kebetulan punya huruf A. Jadi Cia, Rahma, Nadira, Keisha, Caroline, dan juga Alia. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke perintah select dengan alias, in, dan juga subquery. Perintah yang pertama yaitu berguna untuk menampilkan kolom suatu kolom sebagai nama dan misalnya suatu kolom nama karyawan bisa diganti atau dipersingkat dengan nama, dan alamat bisa disebut juga atau S dalam bahasa Inggris, alias gitu, sebagai domisili misal. Jadi misal base-nya tuh seperti ini, select nama jabatan S posisi misal from karyawan, S pegawai. Nah, jadi ini tuh bisa dialiaskan begitu ya. Jadi kayak nama karyawan nanti tuh bisa sama aja kayak nama, atau jabatan sama aja kayak posisi gitu. Terus kita ada juga bash ini, karyawan where nama oh
Nah, hmm, bernama coba from. Oh, astagfirullah. Jadi kesalahannya adalah tadi saya nulis nama pelanggan di sini, padahal saya mintanya nama karyawan. Bash ini fungsinya untuk nampilin ya, untuk manggil ya si di tabel karyawan, di kolom karya di tabel karyawan, manggil lewat nama karyawan yang ada namanya si Dodo, Riri, sama Didi gitu. Terus yang selanjutnya ada oh, ada ini select from karyawan where ID karyawan in select ID karyawan from transaksi where tanggal transaksi sama dengan, jadi bash ini tuh fungsinya nanti buat nampilin data pegawai dengan ID pegawainya yang ada di tabel transaksi dengan kondisi transaksinya di tanggal sekian gitu. Misal ini di tanggal, oh jangan lupa pakai tanda petik ya kalau tanggal, soalnya dia masuknya bukan integer tapi apa dia mana ya, transaksi, bentar. Nah ini misal saya pilih yang 2024 1201 2024 1201. hmm? Hmm, sebentar. Karyawan where ID karyawan in select ID karyawan from transaksi where tanggal transaksi. Kenapa nih nggak bisa? Oh, atau emang nggak pakai ya? Kenapa dia itu? Sebentar. Harusnya ada sih. 2024 1201. Selebgram karyawan. Where ID karyawan. ID karyawan from transaksi. Where tanggal transaksi. Sebentar. Where tanggal transaksi. Bener harus ya. Apa sih? Sebentar.
Oh, atau si ID transaksinya tuh belum jadi FK di ID karyawannya belum jadi foreign key di transaksi. Lupa ngatur itu. Coba kita atur dulu. Ini. Jadi ini kita mau ngatur ID karyawan biar dia jadi foreign key di tabel transaksi. Siapa tahu dia nggak mau manggil gara-gara itu. Oke. Nah, coba kita coba lagi ya. Oh, sama ya. Hmm, atau pakai petik ya. Coba soalnya di situnya kan pakai petik. Nah, ternyata kurang petik di tanggalnya. Jadi berhasil ya untuk bash tersebut. Jadi si bash ini itu dia fungsinya sebagai sebagai nampilin satu data pegawai atau karyawan yang dipanggil dari si tabel transaksi gitu. Oke. Terus bash selanjutnya itu kita mau select tapi kondisinya manggil si kondisi 0. Misal Oke, misal select from
pelanggan where alamat is null. Nah, jadi di tabel pelanggan itu ada alamatnya yang kosong, yang bernama Nadira ini dia punya alamat 0 atau kosong gitu. Jadi cara manggil kalau si values dalam sebuah kolomnya itu 0 adalah pakai is 0 gitu. Atau kita bisa juga manggil yang bukan 0 gitu. Where alamat is not null. Nah, jadi yang muncul bakal si data-data yang alamatnya itu enggak kosong. Terus kita bisa juga nampilin sebuah data dengan kondisi tertentu gitu. Misal, select from pelanggan. Dari apa ya? Dari kolom alamat deh. Alamatnya yang ada di Jimbaran misal. Nah, nanti yang keluar adalah si data yang mempunyai alamat di Jimbaran gitu, yaitu si Cia dan juga Caroline. Terus kita ada sebentar, ada kondisi tertentu lagi gitu. Misal nih, saya pengen manggil data yang alamatnya Jimbaran tapi is aktifnya dia 1 gitu. Yang berarti harusnya dia nggak muncul data apapun, karena yang alamatnya Jimbaran itu is aktifnya 0 semua, sama dengan Jimbaran. Dan yang penting is active sama dengan 1. Nah, empty set, jadi ya emang nggak ada gitu, karena di sini kan yang di Jimbaran ya aktif. Nah, gimana caranya kita bisa nampilin Jimbaran juga tapi kita pengen nampilin is aktifnya yang 1 gitu? Kita pakai bash ini, tinggal diganti aja n-nya tadi jadi atau or. Jimbaran or is active oh ya salah, typo. Nah, jadi ini akan nampilin kecuali si Alia ya, karena dia tidak di Jimbaran dan is aktifnya tidak 1, makanya dia tidak ditampilin. Saya di sini mintanya adalah alamat yang ada di Jimbaran dan is aktifnya harus 1 gitu. Nah, kalau kita mau manggil si datanya itu, misal dari si nama kolom nama pelanggan, kita panggil datanya dengan urut abjad, misal kita mau gitu.
Nah, batch-nya itu select from pelanggan where nama pelanggan salah, from pelanggan order by nama pelanggan ascending. Ini akan urut dari abjad ya, A, C, K, N, R. Lalu kita pengen dari bawah, misal abjadnya dari yang paling terakhir gitu. Sama aja, cuma kita ganti sama descending. Maaf. Nah, ini akan ditampilkan si data dalam tabel pelanggan sesuai abjad, tapi dia abjadnya dari bawah gitu, descending. Lalu yang terakhir dalam DML part 1 ini adalah perintah update. Sebenarnya udah saya jalanin ya di tadi, cuma misal saya ingin ganti satu data gitu dalam data mana ya, coba kita lihat data tabel karyawan dulu. Oke, nah misal si Riri, karyawan Riri ini, dia naik pangkat jadi manajer misalnya. Misal dia naik pangkat jadi manajer. Jadi kita bisa pakai bash update karyawan, set nama. Namanya nggak usah, namanya nggak ganti, set jabatan aja. Jabatan sama gaji ya berarti. Jabatan dia jadi manajer, terus gaji jadi 5 juta. Where nama pelanggan sama dengan Riri. Astaga, nama karyawan guys, nama karyawan. Nah, kita tulis ulang aja, karyawan, set jabatan manajer, gaji tua gapat. Coba kita lihat lagi. Nah, si Riri dia udah naik jabatan jadi manajer. Nah, cukup sekian penjelasan data manipulation language part 1 pada database toko elektronik yang telah saya buat. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Untuk part selanjutnya yang lebih kompleks lagi akan saya lanjutkan dalam video yang kedua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.